මිනිස්සුන්ට සල්ලි නෑ. හයර අපිට යන්නත් බෑ. හයර යන්නත් බෑ මේ මිල වැඩියෙන් අපිට ගන්න වෙලානේ. තෙල් වල යන මිල විදිහට ගන්න වෙලා. කන කෑම ගන්න ගත්තත් ඒ යම්ට උටස් කියලා ලයිට් යනවා. හරිම තරහක් දුකක් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. Di kota-kota, antrian bahan bakar mengular di seluruh pinggiran jalan seperti ular sanca logam raksasa, semakin hari semakin panjang hingga menghambat jalan dan menghancurkan mata pencarian. Pengemudi tuk-tuk dengan kapasitas tangki 8 liter, terpaksa harus mengantri berhari-hari sebelum mereka bisa beroperasi lagi. Mungkin hanya 48 jam setelah mendapat bahan bakar, mereka dipaksa untuk bergabung kembali ke dalam antrian. Bantal dan pakaian ganti serta air minum tak lupa mereka bawa sebagai bekal untuk menghadapi cobaan yang berat ini. Bahkan makan dengan lauk sambal kelapa, listrik mati berjam-jam, antrian yang membosankan untuk membeli gas LPG, hanyalah sebagian dari pemandangan umum yang bisa kita lihat di negara ini. Sri Lanka adalah sebuah negara di Asia Selatan yang saat ini tengah mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Dengan inflasi lebih dari 50%, menyebabkan cadangan devisa negara ini turun menjadi 1,6 miliar AS$ atau sekitar 22,8 triliun rupiah pada akhir November, dan hanya cukup untuk membayar impor selama beberapa minggu. Sementara total utang luar negeri diperkirakan lebih dari 44,5 miliar AS$ atau sekitar 635 triliun rupiah. Salah satunya adalah utang ke negara Cina yang semakin membengkak, hingga melampaui 8,7 miliar AS$ atau sekitar 124,7 triliun rupiah. Utang ini sebagian besar telah habis dipakai untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan. Akibatnya, pemerintah terpaksa membatasi impor beberapa komoditas penting, termasuk bahan makanan untuk mempertahankan cadangan devisanya. Sementara sebagai negara kepulauan, Sri Lanka sangat bergantung pada impor untuk penduduknya. Langkah ini, ditambah dengan meningkatnya harga bahan bakar dan angkutan, membuat harga kebutuhan pokok melonjak drastis beberapa kali lipat. Kondisi ini jelas menambah kesengsaraan yang meluas bagi warganya, hingga memicu protes besar di mana-mana. Bagaimana semua ini bisa terjadi, dan seperti apa mereka menjalani kehidupan sehari-hari di sana? Sri Lanka, atau negara dengan nama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya berada di pesisir tenggara India. Dengan ibu kotanya bernama Colombo, negara yang merdeka pada 4 Februari 1948 ini merupakan anggota negara-negara persemakmuran. Sebelumnya Sri Lanka juga dikenal sebagai Ceylon, sebutan yang diberikan pada masa kolonialisme Inggris. Memiliki luas wilayah sekitar 65.610 km persegi, negara ini berbatasan dengan India di sebelah barat laut dan Maladewa di barat daya. Dari total penduduk Sri Lanka yang berjumlah sekitar 22 juta jiwa, 75% adalah suku Sinhala yang mayoritasnya beragama Buddha. Sementara etnis lainnya adalah Tamil, sekitar 18% yang mayoritas beragama Hindu, dan 7% sisanya adalah Muslim yaitu etnis Moor yang merupakan keturunan Arab dan Melayu. Sri Lanka menggunakan bahasa Sinhala dan Tamil sebagai bahasa resmi, yang menjadi bahasa nasional di negara ini. Sedangkan mata uang yang digunakan adalah rupiah, dengan nilai tukar 1 rupiah saat ini sama dengan 50,1 rupiah. Sebelum diterpa krisis ekonomi terburuk hingga menyebabkan kebangkrutan, Sri Lanka merupakan negara yang relatif stabil, meskipun beberapa sumber telah memperkirakan bahwa suatu saat negara ini akan mengalami kegagalan. Hal ini dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi bukan tanpa sebab, jika melihat sistem tata kelola pemerintahan Sri Lanka yang cenderung salah arah. Pasalnya, negara ini hanya mengandalkan ekspor dari sektor pertanian sebagai pemasukan terbesarnya, sementara hasil dari ekspor tersebut dibelanjakan kembali dalam bentuk impor bahan-bahan konsumtif. Tulang punggung ekonomi Sri Lanka adalah ekspor produk pertanian seperti teh, kopi, karet, kelapa, rempah-rempah, dan lain sebagainya.
Sri Lanka adalah negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Karet mencapai 36% dari produksi karet dunia, dan produksi kelapanya menyumbang 71% dari produksi kelapa dunia. Walaupun penghasilan dari sektor tersebut sangatlah besar, namun tentu saja memiliki keterbatasan dan resiko yang besar pula, karena sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Jika terjadi kegagalan panen atau penurunan target ekspor, sudah pasti akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus berhutang untuk menutupi kebutuhan dalam negerinya, seperti impor bahan bakar, pupuk, obat-obatan, makanan, dan bahan pokok lainnya. Utang tersebut termasuk juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam hal inovasi teknologi, menyebabkan negara ini semakin sulit untuk berkembang. Kondisi ini berlanjut terus-menerus mengakibatkan utang menumpuk, hingga akhirnya terjadi krisis yang sangat parah dan gagal bayar utang luar negeri. Krisis ini kemudian mempengaruhi hampir semua sektor, termasuk industri tekstil dan produk garmen. Pendapatan lain yang biasanya diandalkan Sri Lanka yang berasal dari pariwisata kini sepi. Padahal Sri Lanka memiliki banyak situs bersejarah dan objek wisata yang tersebar di seluruh pulau. Dengan garis pantai sepanjang 1.340 km, Sri Lanka memiliki banyak pantai indah dan resorts di tepi pantai yang dikembangkan oleh pengelola lokal maupun internasional. Untuk kawasan tengah yang berupa dataran tinggi beriklim sejuk, banyak tempat-tempat wisata yang menampilkan keindahan perkebunan teh. Melansir data dari Otoritas Pariwisata negara tersebut, diperkirakan ada sekitar 1,9 sampai 2,3 juta turis yang datang ke Sri Lanka per tahun, sebelum periode COVID-19. Namun dalam beberapa waktu terakhir, akibat krisis dan suhu politik yang meningkat, cukup banyak resorts yang terpaksa tutup karena tidak ada wisatawan yang datang. Tidak sampai di situ, beberapa kebijakan kontroversi yang diambil pemerintah juga semakin menambah keterpurukan negara ini, antara lain lebih memilih fokus pada pasar domestik daripada mengekspor ke luar negeri. Sehingga pendapatan dari ekspor rendah, sementara tagihan impor terus bertambah. Kemudian, ketika Presiden Gotabaya Rajapaksa berkuasa, ia memutuskan untuk memotong pajak demi mendapat simpati rakyat. Ini berarti pemerintah memiliki lebih sedikit uang untuk membeli mata uang asing di pasar internasional, guna meningkatkan cadangannya. Kekurangan mata uang ini ternyata menjadi masalah yang sangat besar. Hingga pemerintah mencoba menghentikan arus keluar mata uang asing, dengan melarang semua impor pupuk kimia dan meminta petani menggunakan pupuk organik. Keputusan ini malah semakin menyengsarakan rakyatnya, yang menyebabkan kegagalan panen dan krisis pangan yang meluas. Sehingga Sri Lanka terpaksa harus menambah stok makanannya dari luar negeri, yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah. Sejak itu, pemerintah telah melarang impor berbagai macam barang yang dianggap tidak penting. Mulai dari mobil hingga jenis makanan tertentu, bahkan sepatu juga dilarang. Pada akhir 2019, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing sebesar 7,6 miliar AS$, namun pada Maret 2020 hanya tinggal 2,3 miliar AS$. Kini Sri Lanka telah kekurangan barang-barang penting seperti makanan, pakaian, obat-obatan, BBM, hingga gas untuk memasak. Warga dipaksa antre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk bisa membeli kebutuhan tersebut. Bahkan listrik dan transportasi telah meroket dengan sangat drastis, karena nilai rupiah yang anjlok. Di lingkungan kelas bawah, anggota keluarga mulai berkumpul di sekitar tungku kayu bakar untuk menyiapkan makanan paling sederhana, yaitu nasi dan sambal kelapa. Bahkan dal, makanan pokok yang umum di seluruh Asia Selatan, kini telah menjadi barang mewah. Daging dan ikan segar yang dulunya berlimpah dan terjangkau, sekarang harganya naik 3 kali lipat. Perahu-perahu nelayan tidak bisa melaut, karena tidak ada solar. Kalaupun ada nelayan yang bisa melaut, mereka akan menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang sangat tinggi, ke hotel atau restoran mewah yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Menurut data dari World Bank, pada April 2022, tercatat sekitar 11,7% rakyat Sri Lanka hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $3,2 per hari.
Berarti ada sekitar 2,5 juta rakyat Sri Lanka yang pendapatannya kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan gambaran tersebut, sudah pasti bisa dibayangkan bahwa Sri Lanka bukanlah negara yang kaya. Maka tidak heran jika pendanaan negara yang berasal dari utang luar negeri, terutama dari pemerintah Tiongkok, hingga kini tidak terbayar. Bahkan negara Sri Lanka telah mengalami kebangkrutan akibat hal tersebut. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.